Saat pelayan restoran ini membawakan makanan ke pelanggannya, pengemis yang di dekatnya langsung merebutnya dan membawa lari dan tas pria itu nyangkut di karungnya. Pria itu berusaha mengejarnya, namun tidak bisa menghentikannya. Ia sangat kesal. Sesampainya, gadis itu memberikan roti itu pada kakaknya yang duduk di kursi roda. Namun, kakaknya tidak mau memakannya karena ia tahu bahwa makanan itu hasil curian. Pria tadi akhirnya menemukannya dan melihat semuanya. Kakaknya menasehati adiknya agar tidak mengambil yang bukan haknya walaupun dia dalam kesusahan. Pria tadi yang melihatnya langsung pulang saja. Kemudian kakaknya meminta mengembalikan roti itu ke pemiliknya. Namun, gadis itu sedih karena beberapa hari kakaknya belum makan. Awalnya gadis itu menolak, tapi kakaknya memohon untuk mengembalikannya dan akhirnya dengan perasaan sedih ia pun bersedia. Di jalan, dia bertemu pria yang rotinya dicuri. Dia mengembalikan roti itu padanya. Tapi, pria itu malah meminta tasnya pada gadis itu sambil menunjuk karungnya. Akhirnya, gadis itu menyadari kalau tas pria itu tersangkut di karungnya dan pria itu mengambilnya. Pria tadi memberikan satu roti lagi untuk dimakan bersama kakaknya. Akhirnya, gadis tadi menerimanya dan berlari ke tempat kakaknya berada. Dan pria tadi mengikutinya. Si gadis menunjukkan pada kakaknya kalau pria ini yang memberikan roti ini padanya. Sang kakak berterima kasih dan adiknya menyuapinya. Pria itu bertanya tentang kaki kakaknya. Dijawab kakinya patah saat kecelakaan dan tak punya uang untuk berobat. Sudah melamar pekerjaan namun ditolak karena masih muda. Sambil menangis gadis itu juga minta maaf karena telah mencuri darinya. Begitupun dengan sang kakak juga meminta maaf. Tidak apa-apa, kalau lapar datang saja ke kedai tadi, nanti saya yang bayar. Jawabnya. Pria itu lalu menyarankan untuk kuliah saja dulu karena dengan pendidikan, ia bisa mengubah hidupnya. Namun dijawab, saya tahu itu, tapi kami tak punya uang. Kemudian pria itu berinisiatif membantu biaya kuliahnya dan memberikannya uang. Ia juga memberikan kartu berisi sejumlah uang kepada sang kakak untuk berobat. Mereka sempat menolak, tapi pria itu berkata, ambillah, kesuksesanmu lebih penting. Ketika kamu lulus dan menjadi sukses, kamu bisa datang padaku untuk membalasnya. Gadis itu sangat senang, dan pria itu pamit pulang. Wanita itu berterima kasih dan akan membalas kebaikannya. 10 tahun kemudian, kakak beradik ini pergi menemui pria itu yang sedang bekerja di proyek. Ia kemudian menghampirinya. Apa kamu tidak ingat kami? Tanya gadis itu. Pria itu tidak mengingatnya. 10 tahun lalu aku mencuri makanan darimu, kemudian kamu membiayai kuliahku dan biaya berobat kakakku. Pria itu mengingat saat dia membantu gadis itu. Dia kemudian mengingat semuanya. Jadi itu kamu. Aku tidak mengenalimu. Berkat bantuanmu adikku bisa sukses dan aku bisa berjalan kembali. Kami datang untuk berterima kasih, ucap sang kakak. Dijawab, aku turut senang karena kalian bisa sukses. Kemudian datang sekretarisnya yang bawakan hadiah yang sudah disiapkan untuknya. Ini adalah kartu yang dulu kau berikan pada kami. Kami kembalikan dan berisi 500.000 yuan dan juga ini rumah buat kamu. Itu sebagai balas budi kami. Pria itu menolak menerimanya, namun sang kakak memaksa menerimanya. Karena dengan kebaikannya sehingga hidup mereka bisa berubah. Lalu sang kakak meminta pria itu menikahi adiknya. Namun, lagi-lagi pria itu menolak karena status mereka beda jauh. Bahkan dia orang sukses dan juga cantik. Dia tidak mau orang-orang mengejeknya. Namun, sang kakak tidak permasalahkan itu semua dan merestui hubungan mereka. Setuju jika mereka menikah?